saya lagi makan berdua, ini beneran nggak bohong, lagi makan anak berak. Yang kecil nih, bener nggak? Piring ditaruh, bocah diangkat, dibawa kamar mandi, bener nggak? Turun dikit anaknya, buka keran cebok, kepek. Beres cebok, meper lagi, madang lagi. Kayak pada gemuk-gemuk banget, vitamin semua. Iya Pak, iya. Bener apa nggak sih? Saya yakin sama. Betul apa betul? Makanya kita Pak, laki-laki gagah boleh kita. Model kayak ibu kita nggak bakal bisa. Nggak bakal sanggup. Saya nih tukang ceramah begini Pak. Bu, dititipin anak 5 menit udah capek banget rumahnya. Bu, ada gede sama anak mah. Tapi kalau istri kita mah sabar banget. Lagi anak-anak makan, pret bocah biara. Ditaruh, dicebokin, aman nggak kira-kira? Besok dah ibu ngaji taruh bocah ke bapaknya. Pak, ini bocah lagi mencret, lu mau ngaji. Pegang, bapak lagi ngopi, ngerokok. Pek. Apa kata laki kita Bu? Kayak burung tilang pisang gitu. Kesel nggak kira-kira laki kita Bu? Kesel, kopi ditaruh, bukan diangkat, cepel kayak kucing. Sini. Nonggeng. Nonggeng, bocah begini melotot. Dibuka tuh celana Bu, buka keran. Bukan pakai tangan, pakai bajek. Gesek. Apa lu tahu begitu? Ya bukan, gue lagi cerita. Ini cerita bohong, bener. Ngalamin nggak ibu? Tuh. Makanya bersyukur dengan Nabi kita Sayyidina Muhammad. Bu, lalu yang terakhir. Mati. Ngasih tahu baik, KLB ada yang nyumbang jam tangan ke saya. Iya 5 jam ya, jadi ingat 5 jam lagi. Atau lagi saya main buat TP Ninja. Yang terakhir Pak, bikin maulid tanda cinta. Kalau cinta nggak pakai dalil. Ibu punya anak jelek, diangkat anak raja. Coba deh, orang ngomong apa gitu bodo amat, nggak ada anak jelek. Bapak itu orang ojek, anak ojek. Iya Pak, iya. Kucing kalau midain anaknya digigit nggak? Digigit bukan? Salah nggak kira-kira? Karena gigitannya cinta. Makanya kata anak muda, kalau cinta sudah melekat tai kucing terasa, makan dah lu. Pas pisang lu makan tai kucing. Oh. Lalu bagaimana cinta kita terhadap Nabi kita Sayyidina Muhammad? Ini cinta yang penting. Almar'u man ahab. Karena nanti di akhirat akan dikumpulkan dengan siapa yang kita cintai. Ibu cinta sama Nabi, seburuk apapun kita banyak maksiat Pak, bakal kumpul bersama Nabi kita Sayyidina Muhammad. Amin. Pak, Bapak punya anak. Anak ulang tahun dirayain peringatannya. Karena cinta bukan. Padahal udah gede belum tentu nyenengin orang tua. Betul nggak? Bener nggak? Tapi kita punya Rasul mau meninggal dunia, yang dia ingat siapa? Nah umatnya. Bahkan di sakaratul maut ditarik ruhnya, sakit luar biasa. Yang dia ingat siapa? Bahkan tatkala Nabi Isra wal Mi'raj Pak, di Rafrafil Ula tembus Sidratul Muntaha, Nabi bertemu dengan Allah. Apa kalimatnya Nabi Muhammad? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ternyata tahiyat yang kita baca itu ucapan Nabi waktu ketemu dengan Allah. Nabi ngomong begitu Pak, ketemu dengan Allah. Apa kata Nabi Muhammad? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Allah menjawab apa? Assalamu alayka. Enggak, apa ini? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa Nabi ngomong lagi, assalamu alayna wa ala ibadillahi. Ya Allah, salam yang tadi buat saya tolong sampaikan juga buat umat-umat yang soleh. Ternyata kenapa kita bikin maksiat ditunggu tobat Pak? Nabi udah ngedoa langsung di hadapan Allah. Enaknya jadi umat Nabi Muhammad, kalau lupa dimaaf. Ibu besok puasa sunnah tuh Senin.
Sahur jam 3 pagi, siang Indo makan sepiring. Lupa. Batal nggak puasa kita? Kagak. Lupa. Betul lah betul. Bener-bener. Enaknya jadi umat Nabi Muhammad. Dulu Pak, zaman Nabi Isa ada orang mancing hari Sabtu jadi monyet. Beneran. Sekarang orang mancing jangankan nunggu Jumat sampai lewat subuh. Aman bahaya muka dia. Ya Pak ya. Kenapa? Doa Nabi kita Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak, penting yang terakhir dari saya. Kalau Bapak udah cinta, Ibu udah cinta, buktiin cintanya. Dengan cara apa? Perbanyak salawat untuk Nabi Muhammad. Ikutin sunnah Nabi kita Sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayo baca santri, laqad kana lakum fi Rasulillahi suruh nyontoh akhlak Nabi, sedangkan kita belum pernah ngelihat, belum ketemu dengan, nggak hidup di zaman. Gimana cara nyontohnya? Di dalam Fatihah diajarkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Di dalam Fatihah kita bicara ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan saya jalan yang lurus. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang sebelum saya yang engkau berikan nikmat, bukan orang-orang yang sesat. Makanya peringatan Maulid Pak terusin. Ini kampung sekarang sepi, mungkin 5 tahun lagi rame, tapi tauhid jangan berubah. Terus bikin peringatan Maulid. Nggak bisa di lapangan di dalam masjid, jadi bikin peringatan Maulid. Nggak punya dana untuk tenda, jadi di pelataran masjid. Iya Pak iya. Iya apa iya? Karena bukan tendanya, bukan soal makanannya, bukan jumlah orang yang datangnya. Mohon maaf Pak, Bapak kalau sholat menjadi tamunya Allah. Ibu yang datang Maulid menjadi tamunya Nabi kita Sayyidina Muhammad. Kam qaribun ba'id wa kam ba'idun qarib. Kalau bicara Maulid Nabi Muhammad, berapa banyak orang yang jauh sampai, kadang-kadang yang dekat malah nggak sampai. Iya Pak iya. Karena di hatinya nggak ada Nabi Muhammad. Orang kalau cinta itu Pak, tanda cinta ada 3. Man ahabba syai'an ahabba dzikrahu, dia bakal gemar menyebut yang dicintainya. Yang kedua, man ahabba syai'an ahabba liqa'ahu, dia bakal mau datang ke rumah yang dicintainya. Ini tempat peringatan Maulid, dia cinta dengan Nabi Muhammad. Dia dengar peringatan Maulid, dia datang malam hari ini. Alhamdulillah, semua tanda cinta dengan Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Amin Allahumma. Lalu apa pelajarannya tadi? Kata Allah, ikutin Pak contoh akhlak Nabi. Tapi nggak semua bisa dicontoh. Di dalam laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ada yang boleh, ada yang nggak harus. Ada yang harus, ada yang nggak wajib. Mana? Nabi wajib untuk kurban setiap tahun. Kita mah nggak wajib, sunnah hukumnya. Betul nggak? Bener nggak? Nabi Pak nggak boleh makan uang zakat, uang sedekah. Kita mah boleh makan uang zakat, malah resep banget romannya. Iya Pak iya. Iya Pak iya. Nabi wajib bayar zakat sedekah, kita sunnah bersedekah. Betul nggak? Betul nggak? Mana lagi anak-anak, coba jawab semuanya. Nabi kalau makan pakai tangan apa? Ikutin jangan. Contoh akhlak Nabi ini, ikutin jangan. Ikutin. Nabi baca doa enggak? Ikutin jangan. Nabi 3 jari bukan? Kita 5-5-nya boleh enggak? Boleh. Saya bilang tadi, silakan ikutin Nabi, tapi enggak semuanya harus diikutin. Kenapa? Nabi 3 jari karena roti sama kurma. Kita makan sayur asem, nasi padang ngambang. Kalau 3 jari kelar, susah lama. Boleh nggak 5-5 nyomot? Boleh nggak pakai sendok? Yang penting tangan. Yang penting tangan. Yang penting baca. Aman nggak kira-kira? Aman, nggak berantem. Ya pakai gamis bagus nggak? Bagus nggak? Ya pakai kain sarung boleh nggak? Ya pakai celana boleh nggak? Yang penting nutup. Adem nggak? Berantem nggak? Enggak. Ini kadang-kadang begini bid'ah, begitu bid'ah, capek. Islam ini asik selama nurut tentang syariat agamanya. Awas, judi online bahaya sekarang nih.
Anak-anak kita Pak, Bu, Ibu juga sama, hati-hati. Hati-hati Bu, zaman sekarang mendingan orang dulu Bu main judi di pos ronda. Paling 1000, 2000 mual berantem sama bininya. Paling berantem juga gelas piring pecah, rumah mau bakal dijual. Coba sekarang judi online, ada nggak yang jual rumah gara-gara judi online? Jawab yang keras, ada nggak? Sampai ngejual anak, ada nggak? Makin kacau Pak. Kenapa? Ilmu boleh dipunya, keberkahan dicabut sama Allah. Jangankan di sekolah, di pondok-pondok pesantren Pak, kiai-kiai yang tuanya udah pada nggak ada. Maka tadi Kiai Abi Abdul Zaman, beliau masih ada, bertamam, masya Allah, beliau panjang umur, sehat walafiat. Karena nggak semua pondok pesantren punya kiai tua. Saya bangun pondok baru 9 tahun, ayah saya udah meninggal, guru saya udah meninggal, saya masih kecil, ilmu mungkin punya walaupun nggak seberapa, tapi keberkahan belum tentu saya milikin. Maka yang mondok nih, yang mondok, turutin apa kata guru, jangan ngelawan. Khidmat, ilmu boleh didapat, tapi kalau nggak khidmat nggak berkah ente. Maaf Bu, nasehatin anaknya, penting juga buat ibu yang suka ngaji sama ustazah. Ibu kalau ngaji jangan ngomentarin guru. Kalau guru sakit hati gara-gara kita, mohon maaf, 3 hal yang bakal kita dapat. 1, tumpul punya lisan. Ente walaupun pinter nggak pandai, nggak bisa ngajar, nggak bisa nasihatin orang. Kenapa? Karena ente penyakitin guru ente, belum minta maaf. Ibu juga sama, ngaji mah ngaji, yang digosipin guru ngajinya sama dia. Begitu mak, orang sono, pindahan dari sini. Itu yang pertama tuh, hati-hati tuh. Yang kedua, kalau ente ngelawan sama guru, nyakitin hati guru, guru belum bilang ridho, maka yang kedua ente punya hafalan susah ngehafal, kalaupun masuk gampang hilangnya. Yang ketiga, ini yang paling dahsyat, kalau masih nyakitin hati guru, ente mondok pesantren 10 tahun bahkan 20 tahun akan mengalami kefakiran selama-lamanya, susah dalam hidup. Saya bukan nyombong, saking saya takut orang nyangka saya berlebihan, saya punya foto tuh, abang saya tuh sering ke pondok dulu itu. Sekarang udah hilang ingatan, nggak pernah ke pondok lagi. Masya Allah, doakan panjang umur tuh, badannya gede banget ya, subur banget rumahnya tuh. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Saya punya foto Pak di rumah, karena orang banyak nanya tentang diri saya. Di bawah foto saya ada bacaan, jangankan ilmu, bodoh aja saya nggak punya. Asik kan? Kalau orang-orang kadang cara ceramah gitu ya, bodoh datang diri saya. Enggak, saya bodoh kagak, ilmu kagak. Dibilang bodoh, gue nggak mau, gue berantem juga malu. Paham sampai sini? Dibilang punya ilmu, nggak punya. Apa yang saya miliki hanya kepengen menjadi amal jariah untuk guru-guru saya. Jadi kalau kamu punya ilmu, pengen bikin pondok pesantren, jangan karena kamu punya ilmu, karena pengen ngasih hadiah buat guru-guru kita. Karena orang kalau udah meninggal dunia, sekaya apapun anak gak bakal ada manfaatnya. Tapi kalau punya ilmu yang bermanfaat, amal jariah bakal mengalir buat guru-guru kita semuanya. Ya Baiyah, ya Baiyah. Saya bangun pondok pesantren baru 9 tahun, doakan ini pondok yang kedua Pak, biar barokah pondoknya. Santri yang lahir nasibul ulama, penerus alim ulama semuanya, amin. Ayo yang mondok ibu, kita tua pernah muda, tapi yang muda belum tua. Ini bocah belum tua, belum. Ini bocah kayak terigu nih, gampang mengendah. Kayak terigu, tahu terigu Pak? Warnanya apa? Terigu gimana temannya, nih bocah terigu nih gimana temannya? Kalau temannya rajin selawatan, bocah ngikut selawatan. Kalau teman tiktokan, udah. Kini ku sadar. Tuh, skop. Ayo dah. Ibu sibuk dengan kegiatan ibu, mohon maaf kalau saya tanya dia jujur, ibu yang malu. Kalau saya tanya, ibu setiap hari lebih sering ngeliat handphone apa Quran? Ayo dah, jujur dah. Dia baru nanya anaknya, ibu yang jawab dah. Quran apa handphone? Quran apa handphone? Coba dah. Ibu di rumah lebih ngobrol sama temen di WA, chat sama suami, lebih banyakan mana waktunya? Ustaz, suami saya mah kerja, begitu dia pulang juga jarang ngobrol kita. Ya Baik ya, dicolek capek bu bang. Coba. Lalu kalau kita ngaji, bapak ngaji, ibu ngaji, mohon maaf saya bukan nyindir. Ibu walaupun banyak ngaji, bisa nggak kehafal dalam kajian kitabnya? Nggak bakal. Ntar nih jangan ke rumah, pakai sendal udah lupa lagi yang saya omongin. Iya bener nggak kira-kira? Tapi kenapa doyan ngaji? Biar nanti anak cucu kita pada doyan ngaji.
Amin. Nah ini nih yang penting nih Pak, terigu nih Pak nih. Gimana temennya? Kalau nih terigu temennya kelapa diparut, pakai minyak jelantah, namanya apa? Tebleng. Murah nggak harganya? Ada nggak di mall tebleng? Kagak. Bocah nggak kenal tebleng karena mah. Ya Pak ya. Tapi ini terigu, pakai telur, pakai blue band, dicetak, masukin oven, jadi apa? Bolu, mahal nggak? Ada nggak di etalase? Pakai AC nggak? Ada nggak di mall-mall? Ada nggak? Bocah gimana temennya? Almaru ala dini khalili. Karena agama tergantung sama temennya. Temennya rajin, bocah ikutan rajin. Temennya malas, bocah ikutan malas. Jangankan di luar, di pondok pesantren juga penting nyari temen. Oh mondok nih, cari teman yang rajin, yang pinter. Jangan teman yang malas lo temenin. Susah urusannya. Mudah-mudahan berkah dunia akhirat, ilmunya manfaat. Amin ya robbal. Yang terakhir, contoh akhlak Nabi. Satu jadi oleh-oleh buat kita. Apa? Daimul bisri, punya muka yang nyenengin. Bu, Pak, redoin istrinya. Bu, ternyata waktu Nabi Isra Mi'raj yang paling banyak disiksa di neraka ibu-ibu. Ini beneran. Padahal kalau ngaji yang paling banyak siapa? Yang paling capek ngurus anak siapa? Ya Allah ilallah, itu bocah ya Bu ya. Laki cuma numpang narok doang. 9 bulan ditabung sama kita. Kemana-mana ribet bener gak? Kaki bengkak rejing kagak masuk lagi udah. Ya apa iya? Begitu brojol mau ngeden, ya Allah, muka yang cakep jelek semuanya. Iya Pak iya. Anak keluar seneng nggak? Seneng nggak? Tapi ngerawat anak gampang nggak? Belum bisa jalan, biar lari, biar ngomong, biar segala macam. Susah nggak? Payah nggak? Tapi kenapa yang paling banyak disiksa ibu-ibu? Ternyata Pak jawabannya bukan dia nggak sholat, bukan dia nggak baca Quran. Hanya satu alasannya ternyata kata guru saya. Apa? Karena di depan suami nggak ada imul bisri, mukanya nggak senyum depan suaminya. Udah ini aja udah cukup. Kalau ngaji nyontoh Nabi kebanyakan takut ibu nggak bisa dibawa pulang. Ini besok pagi langsung praktekin biar suami pagi-pagi ngeliat ibunya ngiri semua. Udah tawa Pak, kalau bicara utang punya utang nggak? Punya. Ibu punya utang nggak? Nih yang ngomong banyak. Umur 35 tahun, utang saya sekarang 5,2 miliar.